Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan menjelaskan atau membahas mengenai soal-soal ya yang berkaitan dengan EPB dan KPK. Nah, di sini soalnya itu berupa soal cerita yang harus dikerjakan ya dengan cara kita harus mengetahui dulu ya teknik cara menentukan EPB dan KPK. Nah, bisa saja dengan menggunakan tabel, bisa saja dengan menggunakan kalau misalkan kelipatan menggunakan kelipatan, kalau misalkan faktor dengan menentukan faktor terlebih dahulu, bisa juga dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, di video sebelumnya ya sudah dijelaskan mengenai cara-cara menentukan EPB, baik itu dengan cara faktorisasi prima, baik itu dengan cara tabel dan dengan cara manual ya, kita menentukan faktor dulu atau menentukan kelipatan dulu. Oke. Nah, di sini akan mencoba cara menyelesaikannya ya. Yang paling mudah itu dengan cara menggunakan tabel ya, dengan membagi bilangan-bilangan tersebut dengan menggunakan bilangan prima ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita langsung saja pada soal nomor 1. Soal nomor 1 di sini, Ani, Banu, dan Cika bermain tepuk tangan. Ani bertepuk setiap 10 detik, Banu bertepuk setiap 12 detik, dan Cika bertepuk setiap 15 detik. Jika diawali dengan bertepuk bersama, berapa menit lagi mereka akan bertepuk bersama? Nah, apabila ada soal seperti ini, maka ini sudah jelas ya, ini adalah KPK. Kita menentukan KPK-nya. Karena di sini, jika diawali dengan bertepuk bersama, nah jadi ada tepukan di awal, kemudian nanti akan berjumpa lagi tepukan yang sama itu di menit keberapa atau di detik keberapa. Nah, kalau ada soal seperti itu, ini sudah jelas ya, ini adalah KPK, ingat. Seperti itu. Kalau nanti ada pembagian, ya misalkan ada jumlah, lalu ada pembagian, nah itu adalah EPB. Nah, apabila ada soal seperti ini sudah jelas KPK ya. Nah, kita harus memahami dulu soal ceritanya seperti apa ya. Jangan langsung mengerjakan, tapi dipahami dulu soalnya seperti apa. Oke, langsung saja. Ini Ani tadi bertepuk setiap 10, langsung saja kita tuliskan di sini 10 ya. Nah, kemudian Banu bertepuk 12, tulis lagi 12. Cika bertepuk setiap 15. Oke, nah kita sudah tahu ya 3 bilangan, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bagi dengan bilangan prima. Nah, oke seperti itu. 10, 12, dan 15 ini ada bilangan genap, maka kita cara membaginya itu dengan bilangan prima yang paling terkecil, yaitu 2. 10 bagi 2 itu kan 5. 12 dibagi 2 itu kan genap. Kalau 15 bagi 2 itu tidak bisa, maka 15-nya diturunkan ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini 2 tidak bisa membagi ke semuanya, maka tidak usah dibulatkan. Selanjutnya kita bagi. Nah, dibagi dengan berapa? Masih ada bilangan genap. Ya, maka masih dibagi 2. 5 bagi 2 itu tetap ya, 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. 15 dibagi 2 itu tetap ya, hasilnya 15. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini dibagi dengan bilangan berapa? Di sini ada 3, berarti dibagi dengan 3 ya. Nah, selanjutnya bilangan ini kita bagi dengan bilangan 3. Nah, seperti itu. 5-nya tetap karena tidak bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 itu hasilnya 1. 15 bagi 3 itu hasilnya 5. Nah, seperti itu. Selanjutnya dibagi kembali dengan bilangan berapa? Dengan bilangan 5 ya. 5 bagi 5 1, ini tetap 1, 5 bagi 5 1. Oke. Maka inilah ya yang harus ditentukan bilangan-bilangan ini. Nah, berarti caranya bagaimana untuk KPK-nya? Berarti KPK-nya kita tulis di sini. KPK dari 10, 12, 15 adalah kita mengkalikan bilangan-bilangan yang ada di samping kiri ini. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Oke, berapakah hasilnya? 2 kali 2 4 ya. Kemudian 4 kali 3 12, kemudian 12 kali 5. Berapakah 12 kali 5? Nah, 12 kali 5 itu adalah 60. Nah, berarti KPK-nya adalah berapa? KPK-nya adalah 60. Oke, berarti untuk jawaban di sini, jika diawali dengan bertepuk bersama, berapa menit lagi mereka akan bertepuk bersama? Nah, karena kan di sini soalnya ada detik, di sini detik. Nah, kemudian pertanyaannya ini adalah berupa menit. Berapa menit lagi mereka akan bertepuk bersama?
Di sini karena di sini jawabannya 60 detik ya. Karena di sini pertanyaannya menit, maka ini diubah ke dalam bentuk menit. Berarti jadi 1 menit ya. Karena 60 detik itu adalah 1 menit. Berarti mereka akan bertepuk bersama-sama itu pada hitungan 1 menit ya. Nah, berarti pada 1 menit. Jawabannya adalah 1 menit. Jadi KPK-nya 1 menit. Nah, seperti ini ya. Sangat mudah. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 di sini soalnya 3 orang ibu yaitu A, B, C berbelanja ke pasar bersama-sama. Ibu A pergi ke pasar setiap 2 hari sekali. Ibu B pergi ke pasar setiap 4 hari sekali. Ibu C pergi ke pasar setiap 6 hari sekali. Berapa hari lagi kah ketiga ibu itu akan berbelanja bersama-sama? Nah, ini ya. Ini soal seperti ini. Jelas KPK ya. Kita menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, misalkan kita langsung saja tulis ya dengan cara di sini ada angka berapa saja. Ibu A pergi ke pasar 2 ya. Kemudian ibu B pergi ke pasar 4. Kemudian ibu C pergi ke pasar setiap 6. Nah, sebetulnya dengan cara kita menentukan kelipatan juga ini bisa ya, karena ini bilangannya kecil. Dengan cara 2, 4 ya. Bisa dengan cara seperti itu. Kalau bilangannya kecil, maka cara mengerjakannya kita misalkan tidak usah menggunakan tabel juga. Dengan menggunakan manual seperti ini ya. Misalkan kita tentukan kelipatan dari semua bilangan ini. Nah, gini. Sebetulnya bisa ya, karena ini apa? Karena bilangannya ini kecil. Ini adalah perkalian ya, perkalian 2, perkalian 4, perkalian 6. Kita tentukan untuk kelipatan 2, 2, 4, 6, 8 ya. Kemudian 10, 12. Nah, kita sudah sampai di sini. Kemudian 4, 8, 12, 16, 20 ya, dan seterusnya. 6, 12, 18, kemudian 24 dan seterusnya. Nah, dengan cara ini juga ini cepat ya, karena ini bilangannya kecil. Misalkan kita lihat manakah yang sama ya, dan yang paling terkecil, karena KPK itu adalah kelipatan persekutuan itu yang sama. Terkecil itu berarti kelipatan bilangan yang sama ya, dan yang paling terkecil. Manakah bilangan yang sama dan yang paling terkecil? Kita lihat di sini 2, 4, 6, 8, 12. 12. Nah, ini dia ya, 12, 12, 12. Nah, kalau 6 kan nggak ada tuh. Berarti KPK dari 2, 4, 6 adalah 12. Jadi ibu-ibu ini ya yang belanja ke pasar itu akan bertemu lagi yaitu di hari ke-12. Oke, seperti itu mudah. Oke, selanjutnya nomor 3 di sini pertanyaannya adalah Desi membeli nasi pecel ya 2 hari sekali. Nah, berarti kita tuliskan ya 2. Ini nomor 3 nih. Nah, kemudian Tika membeli nasi pecel setiap 7 hari sekali. Berarti kita tuliskan 7. Nah, pertama membeli mereka berangkat bersama-sama. Setiap berapa hari mereka pergi membeli pecel bersama. Setiap berapa hari mereka pergi membeli pecel bersama. Nah, berarti ini kita soalnya ya, pertanyaannya di sini setiap berapa hari mereka pergi membeli pecel bersama. Nah, kalau ini menentukannya dengan cara mencari ya persamaannya atau persekutuannya. Ya, kita mencari persekutuannya atau bilangan yang sama atau kelipatan yang sama dari 2 dan 7. Nah, berarti kita buat saja ini kelipatan 2 dan kelipatan 7. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, kemudian 16, 18, kemudian 20, 21, 22 ya. Kemudian 24, 26, 28, kemudian 30 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya 7 ya. Kelipatan 7, 7, 14, kemudian 21,
kemudian 28, kemudian 35, kemudian 42, 49 dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini setiap berapa hari. Nah, kalau misalkan setiap berapa hari ini berarti kita harus menemukan bilangan yang sama ya. Jadi bilangan yang samanya tidak hanya terkecil ya, tapi di sini harus ada beberapa hari kan. Setiap berapa hari mereka pergi membeli pecel bersama. Nah, karena di sini kan terbatas nih ya. Di sini terbatas sampai 30. Ini kalau misalkan dilanjutkan masih ada, maka kita temukan saja ya, misalkan mencari bilangan yang samanya hanya dua bilangan yang sama. Nah, misalkan kita lihat di sini, manakah bilangan yang sama ya dari kelipatan 2 dan 7. Kita lihat, yang ini 14, oke, ini ya kelipatan yang samanya. Kemudian di hari berapa lagi? Karena kan di sini setiap berapa hari. Ini soalnya harus kita mencari bilangannya itu harus banyak ya. Jadi persekutuannya harus banyak, bilangan yang samanya harus banyak. Pertama 14, kemudian nah ini ya angka 28. Oke, ini juga. Nah, berarti mereka akan bertemu di hari ke-12 di hari ke-14, kemudian akan bertemu lagi di hari ke-28 dan seterusnya kalau dilanjutkan. Nah, seperti itu ya untuk nomor 3. Jadi cara menyelesaikannya seperti ini ya. Nah, seperti ini cara menyelesaikannya untuk nomor 3. Jadi kelipatan persekutuannya dari 2 dan 7 adalah 14, 28 dan seterusnya. Oke, selanjutnya nomor 4. Ini pertanyaannya. Di suatu terminal bus setiap 15 menit memberangkatkan bus ke jurusan P dan setiap 10 menit memberangkatkan bus ke jurusan Q. Untuk pemberangkatan pertama, bus ke jurusan P dan Q berangkat bersama-sama. Setiap berapa menitkah bus kedua jurusan itu berangkat bersama-sama? Setiap berapa menitkah? Nah, ini berarti kita menentukan kelipatan dari 15 dan 10, lalu tentukan bilangan-bilangan yang samanya ya, atau kelipatan yang samanya antara 15 dan 15 dan 10 ya. Nah, berarti kita membuat kelipatan dari 15 dan membuat kelipatan dari 10. Oke. Nah, 15 kita tulis 15, kemudian 30, kemudian 45 ya. Nah, kemudian 60, 75, kemudian 90, kemudian 105, kemudian 120, kemudian 135, 150 dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya 10. Kalau 10, 10, 20, 30, kemudian 40, 50 ya. Kemudian 60, 70, 80, 90, 100 ya, dan seterusnya. Nah, ini kan pertanyaannya, lihat di pertanyaannya di sini, setiap berapa menitkah bus kedua jurusan itu berangkat bersama-sama. Jadi setiap berapa menitkah? Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini berarti kita mencari persekutuan yang sama ya. Persekutuannya tidak hanya yang terkecil, tapi ini beberapa persekutuan ya. Mencari bilangan yang samanya tidak hanya satu ya, satu bilangan, tetapi beberapa bilangan. Nah, kita lihat kelipatan 15 dan kelipatan 10. Di sini ada beberapa bilangan yang sama. Manakah bilangan yang samanya? Kita lihat di sini 30 ya, bilangan yang samanya. Di sini juga ada 30. Kemudian di sini ada 60, di sini juga ada 60. Kemudian di sini ada 90. Nah, di sini juga ada 90 ya, dan seterusnya. Berarti setiap berapa menit ke bus kedua jurusan itu akan berangkat bersama-sama, yaitu pada menit sama dengan ya, yaitu pada menit atau pada menit 30, kemudian 60, 90 dan seterusnya. Nah, seperti itu ya cara menyelesaikannya untuk soal nomor 4. Oke, nomor 5. Nah, nomor 5 di sini,
Sebuah toko bahan bangunan mendatangkan barang dagangan. Semen didatangkan setiap 24 hari sekali, genting setiap 36 hari sekali, dan batu merah setiap 12 hari sekali. Jika hari ini ketiga barang tersebut datang bersamaan, berapa hari lagi kah akan didatangkan bersama-sama? Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini bilangannya besar-besar ya. Nah, kemudian di sini pertanyaannya, jika hari ini ketiga barang tersebut barang dagangan ya, barang datang bersamaan, nah maka berapa hari lagi akan didatangkan? Berapa hari lagi akan didatangkan secara bersama-sama? Ini jelas KPK ya, menentukan KPK. Jadi bukan menentukan kelipatan persekutuan lagi, tapi di sini menentukan KPK karena pertanyaannya seperti ini. Jadi kita harus betul-betul memahami ya soal ceritanya seperti apa. Apakah itu menentukan kelipatan persekutuan saja atau menentukan KPK ya. Kalau KPK itu kan mencari kelipatan yang kelipatan yang sama yang paling terkecil. Kalau di sini ini KPK ya. Nah, ini KPK. Oke. Nah, soalnya seperti ini, kita lihat ini ada angka 24. Kemudian ini ada angka 36. Kemudian ada angka 12. Oke. Nah, ini cara mudahnya untuk menentukan KPK bilangan yang besar-besar, kita gunakan tabel ya, dibagi dengan bilangan prima. Nah, kita bagi dengan bilangan 2. 24 bagi 2 hasilnya 12. 36 dibagi 2 itu hasilnya 18. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, seperti itu. Kemudian ini, karena 2 ini bisa membagi ke semuanya, maka dibulatkan. Selanjutnya ini dibagi ya. Dibagi dengan bilangan 2. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2 itu 9. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3 ya. Nah, 2 ini bisa membagi ke semuanya, dibulatkan lagi. Selanjutnya ini masih bisa dibagi 2 ya. Karena di sini ada 6. 6 masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 itu 3. 9 bagi 2 tetap. 3 bagi 2 tetap. Oke, selanjutnya karena 2 ini tidak bisa membagi ke semuanya, jangan dibulatkan. Oke, selanjutnya di sini ada angka 3, 9 dan 3. Ini jelas dibagi 3 ya. 3 bagi 3 1. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. 3 bisa membagi ke semuanya, dibulatkan. Selanjutnya ini dibagi dengan bilangan 3. 1, ini 1, ini 1. Oke, maka untuk menentukan KPK-nya kita kalikan semua bilangan yang ada di sini. Nah, KPK dari 24, 36, 12 adalah 2 kali 2, kemudian kali 2, kali 3, kali 3. Nah, maka berapakah hasilnya? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3. 8 kali 3 adalah 24. Ya, kali 3. Nah, 24 kali 3 berapa? Nah, kalau misalkan kita mau menyelesaikan soal seperti ini, misalkan bilangannya besar-besar, ya, maka kita menggunakan menyusun ya, atau menggunakan perkalian bersusun. Misalnya di sini 24 itu dikali 3 kali. Nah, 3 kali 4 itu kan hasilnya 12, simpan 2-nya bawah 1. 3 kali 2 itu hasilnya 6, 6 sama 1 hasilnya 7. Berarti KPK-nya adalah 72. Oke, untuk jawaban nomor 5 KPK-nya adalah 72. Oke, seperti itu. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7 di sini soalnya kita baca lagi. Paman mempunyai 25 buku dan 20 pensil. Barang-barang itu akan dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak akan mendapatkan bagian dengan jumlah yang sama, baik itu buku maupun pensil. Berapa jumlah anak yang akan mendapatkan bagian? Nah, ini kalau misalkan ada contoh seperti ini ya. Nah, ada barang, kemudian barang itu akan dibagikan kepada jumlah anak ya. Maka ini namanya FPB ya, faktor persekutuan terbesar. Jadi caranya ini adalah dengan cara FPB.
Misalkan masih dengan tadi ya tabel. Nah, sebetulnya ini dengan cara ditentukan faktor dulu bisa ya, tapi kita gunakan saja dengan cara tabel. 25 kemudian 20. Kita gunakan tabel ini. 25 ini masih bisa ya dibagi 2 ya karena ada 20 bilangan genap. 25 tetap. Kemudian 20 ini dibagi 2 hasilnya 10. Oke, selanjutnya ini masih dibagi 2 ya. 25-nya tetap. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, sekarang ini ya angka 25 dan 5. Nah, kalau ini dibagi 3 tidak bisa kan? Dibagi 3 tidak bisa, maka ini dibagi 5. Nah, 25 bagi 5, 5. 5 bagi 5 hasilnya 5. 1 ya, maaf. 5 bagi 5 hasilnya 1. Oke. Karena angka 5 ini bisa membagi ke semuanya, dibulatkan. Gitu ya. Kalau misalkan ada yang bisa membagi ke kedua bilangan ini, maka dibulatkan bilangan yang ada di samping kirinya. Selanjutnya, ini dibagi lagi, jelas dibagi 5 ya. 5 bagi 5, 1, ini 1. Oke. Nah, untuk menentukan EPB, berarti kita temukan bilangan yang dibulatkan di sini. Bilangan yang dibulatkan di sini hanya ada 1, yaitu 5. Berarti sudah jelas EPB-nya 5. Maka soal nomor 7 ini ya, masing-masing anak mendapatkan bagian dengan jumlah yang sama. Berapa jumlah anak yang akan mendapatkan bagian? Berarti ada 5 anak. Nah ya, jadi yang mendapatkan bagian pensil dan buku ini ada 5 anak. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan kita mau lebih memahaminya, kita tinggal begini saja. Tadi kan bukunya ada 25. 25 dibagi 5 itu 5 ya. 25 berarti si anak itu akan mendapatkan 5 buku ya. Nah, kalau kita memahami lagi. Kemudian 20 pensil. 20 pensil dibagi 5 berapa? 4. Nah, berarti setiap anak ini akan mendapatkan 5 buku dan maaf ini ya 4, maksudnya 4 pensil. Ini maksudnya 4 pensil. Oke. Jadi setiap anak akan mendapatkan 5 buku dan 4 pensil ya. Sama kan jumlahnya? Maksudnya sama jumlahnya itu setiap anak itu kan mendapatkan nilai jumlah yang sama ya. Di sini kan soalnya jumlah yang sama, bagian dengan jumlah yang sama. Setiap anak mendapatkan 5 buku, setiap anak mendapatkan 4 pensil. Karena tadi kan 25 dibagi 5, 5. 20 dibagi 5, 4. Nah, seperti itulah ya maksud dari KPK, maksud dari EPB. Nah, kita harus paham, betul-betul paham ya mengenai cara menentukan EPB dan KPK. Oke, selanjutnya nomor 8. Nopi mempunyai 42 permen dan 24 roti. Makanan itu akan dibagikan kepada teman-temannya. Nah, setiap teman akan memperoleh permen dan roti itu dengan jumlah yang sama. Berapa jumlah teman Nopi dan ya, teman Nopi yang dapat diberi permen dan roti? Ini ya, pertanyaan seperti ini adalah EPB. Kalau ada cara membagikan dengan jumlah yang sama, itu adalah EPB. Nah, berarti di sini bilangannya besar-besar ya. Nah, kita tentukan saja dengan cara tabel ya, menentukannya dengan tabel. Tuliskan bilangannya 42 dan 24. Setelah itu kita bagi dengan bilangan prima. 42 dibagi 2 hasilnya 21. 24 dibagi 2 itu hasilnya 12. Oke, seperti ini. Karena 2 ini bisa membagi ke semuanya, dibulatkan. Nah, lalu di sini ada 21 dan 12. Ini dibagi dengan 2 ya. Karena 12 bisa dibagi 2. 21 tidak bisa, turunkan. 12 dibagi 2, 6. Ini kita bagi kembali dengan bilangan 2. Tetap ya. 21 turunkan, 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada angka 3. Berarti sudah jelas ya, ini dibagi 3. Karena kalau tidak dibagi 2 itu tidak bisa. Karena di sini semuanya bilangan ganjil. 3 ya untuk membaginya. 21 dibagi 3 hasilnya 7. 3 dibagi 3 hasilnya 1 ya. Ini dibulatkan karena bisa membagi keduanya. Ya, 21 bisa dibagi 3, 3 bisa dibagi 3. Selanjutnya ini sudah jelas dibagi 7 ya. Ini 1, ini 1. Oke, jadi EPB-nya kita lihat bilangan yang dilingkari yaitu angka 2 dan angka 3. Kita tinggal kalikan. Berarti 2 kali 3 itu kan hasilnya 6. Berarti EPB-nya adalah 6. Coba kita lihat untuk lebih memahaminya lagi tentang nomor 8. Jadi
berapa jumlah teman Nopi yang dapat diberi permen dan roti. Berarti ada 6 orang. Nah, kita kan di sini soalnya dengan jumlah yang sama. Jadi teman Nopi ini akan mendapatkan permen dan roti itu dengan jumlah yang sama. Nah, caranya kita bilangan-bilangan ini bagi dengan bilangan 6. 42 dibagi 6 berarti berapa hasilnya? Hasilnya adalah 7. 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4 ya. Nah, jadi setiap teman Nopi itu akan mendapatkan 7 permen dan 4 roti. Nah, ya. Jadi setiap teman itu kan sama nilainya 7 dan 4. Nah, seperti itu ya maksudnya dari FPB. Nomor 10, Pak Dewa mempunyai 6 buku, 9 pena, dan 21 penghapus. Alat-alat tulis itu akan dibagikan kepada beberapa siswanya dalam bentuk paket. Setiap paket memuat buku, pena, dan penghapus dengan jumlah yang sama. Berapa anak yang memperoleh? Nah, kalau soal-soal seperti ini namanya FPB ya, sudah jelas. Nah, di sini kan ada beberapa barang, kemudian setelah itu dibagikan kepada siswa atau kepada siapa ya dengan jumlah yang sama. Nah, ini adalah menentukan FPB. Nah, kita lakukan dengan cara tabel ya, lebih mempermudahnya menggunakan tabel. 6, 9, 21. Kita bagi dengan bilangan prima 2. Di sini ada angka 2 ya. 6 dibagi 2 itu kan 3. Ini tidak bisa. 9 dan 21 tidak bisa dibagi dengan 2. Maka tuliskan 9 lagi ke bawah, 21 ke bawah. Selanjutnya ini dibagi dengan bilangan berapa? Kalau 2 ini tidak mungkin. Karena ini bilangan ganjil. Berarti dibagi dengan 3. 3 bagi 3 itu kan hasilnya 1 ya. 9 bagi 3 itu kan hasilnya 3. 23 dibagi 3 hasilnya 7. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini bagi lagi dengan bilangan 3. Ya, hasilnya 1, ini 1, ini 7. Selanjutnya ini dibagi 7, ini 1, ini 1, ini 1 ya. Sudah. Nah, karena tadi ada yang bilangan ya membagi ke semuanya, berarti ini. Karena 3 ini bisa membagi ke semuanya ya. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3, 21 dibagi 3 7. Berarti ini bilangan yang bisa membagi ke semuanya. Nah, cara menentukan FPB-nya berarti kita mencari ya bilangan yang bisa membagi ke semuanya. Di sini FPB-nya adalah ini 3. Berarti berapa anak yang akan memperoleh paket itu? Yaitu 3 orang. Ya, 3 orang. Berarti kalau kita misalkan dibagikan kembali untuk jumlah bukunya kan 6 ya. 6 bagi 3 berarti 2. 9 bagi 3 itu hasilnya 3. 21 dibagi 3 itu hasilnya 7 ya. Jadi setiap anak akan mendapatkan 2 buku, 3 pena, dan 7 penghapus. Nah, seperti itu ya yang dimaksud dengan FPB. Nah, cukup mengerti kan mengenai FPB ya. Nah, sudah dibahas. Mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa betul-betul memahami mengenai KPK dan FPB ya. Nah, dengan cara baik itu dengan cara soal ya. Soalnya itu berupa soal cerita. Kita harus bisa memahaminya ya. Pahami dulu ceritanya seperti apa, apakah itu menentukan FPB, apakah itu menentukan KPK. Silakan kalian dipelajari kembali ya video ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa belajar matematika ya, khususnya ini mengenai FPB dan KPK dengan baik dan benar ya. Dan kalian bisa mengamalkannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.